teori yang berlanjut ini yang menyebutkan bahwa Okarun salah satu agen yang dilempar ke bumi untuk bisa mengkolek data dari para manusia. Oke, kali ini gue mau talking head aja, ngomongin anime yang kemarin gue baru tonton ya. Dan gue sebenarnya nggak terlalu suka anime sih, tapi karena berhubung anime yang akan kita bahas kali ini adalah anime horor gitu ya, jadi mengingatkan gue juga di zaman sekolah dulu untuk bisa nonton Nube ya. Dan ini mengingatkan gue ke era-era itu. Dan juga ini adalah ternyata anime yang legit ya, karena gambar-gambarnya oke, dan juga bisa kita lihat secara cerita juga genrenya agak lumayan campur-campur, kadang komedi, kadang horror juga, ada aliennya juga, sci-fi-nya, jadi menarik banget. Dan episode ke-7 kali ini yang akan kita bahas, ini episode yang bisa gue bilang melengkapi genre yang ada di anime ini, yaitu adalah genre drama sedih. Sini ada juga, gila, gue bisa bilang ini salah satu anime yang ya bagus menurut gue. Dan juga ya bisa kita bahas di sini, sebenarnya sedikit aja gue mau bahas, dimana kalau mau bisa kita review. Yang gue patut kasih poin plus untuk anime ini sepanjang 7 episode ini adalah ini developing karakternya oke banget, dimana karakter di setiap episode yang ada ini memang memiliki meaning yang dalam gitu. Jadi motivasi karakter ini nanti akan diungkapkan satu persatu, bahkan bisa gue bilang mungkin nggak ada tokoh antagonis yang cukup kita benci ya di anime ini ya, karena nanti akan di-reveal satu persatu. Gue nggak bisa spoiler ya untuk di episode terakhir ini, karena nanti akan mengganggu pengalaman teman-teman nonton nanti gitu pastinya. Jadi gue mau kasih tahu aja bahwa intinya di episode 7 ini akan menggambarkan motivasi karakter yang dimana bisa kita lihat antagonis yang ada di episode 6 nanti akan menjadi antagonis yang cukup kita ngerti gitu. Motivasi karakter ini kenapa berbuat jahat gitu, kenapa bisa sampai jahat, sampai bengis seperti itu. Dan terlebih lagi juga nanti bisa kita lihat sosok dari siapa yang rambutnya pink ini, kan cukup aneh ya di episode 6 ya. Orang ini nih cukup aneh, awkward gitu ya, dan secara sosial memang rada-rada NPD. Tapi bisa kita lihat perjalanan hidupnya memang cukup keras di situ, dan pada akhirnya kita bisa paham gitu kenapa dia bisa seperti itu gitu, karena memang perjalanan hidupnya cukup ya bisa gue bilang cukup mampu membuat penonton cukup sedih ya menontonnya. Tapi menariknya ada satu nih yang cukup menggelitik pikiran gue ya mengenai anime ini. Dari semua developing karakter yang ada, semuanya punya motivasi karakter yang jelas ya masing-masing ya. Ada Momo Ayase di situ, backgroundnya jelas banget. Dia punya nenek seorang medium yang dimana dia cukup klinik, dan juga si Momo Ayase ini juga ditinggal orang tuanya, jadi ditinggal bersama neneknya. Lalu selanjutnya ada nenek Turbo, yang dimana nenek Turbo ini juga adalah musuh iblis ya dari banyak medium-medium yang ada. Dan juga kita paham backgroundnya si nenek Turbo ini kenapa dan kenapa bisa jadi iblis, dijelasin juga nanti di episode 2 atau 3 mungkin seinget gue. Dan juga terakhir ada sosok iblis yang menari balet ini juga nanti akan dijelaskan secara detail untuk background story jalan hidupnya yang bisa menyebabkan dia seperti itu. Dan juga terlebih lagi ada karakter yang rambut pink ini ya, teman sekolahnya Momo Ayase, juga nanti akan dijelaskan lebih lanjut kenapa dia bisa seperti itu. Tapi ada satu karakter yang gua masih belum paham gitu, dan juga konspirasinya beredar luas. Gak dijelaskan secara detail motivasi karakter dan background story dari karakter utama kita ini, yaitu Okarun atau Kentakakura ya. Di sini Okarun ini nggak jelas banget backgroundnya di apa, tinggal sama siapa, dan orang tuanya siapa. Jadi benar-benar nggak jelas. Dan makanya bermunculan teori bahwa yang menyebutkan si Okarun ini adalah memang antek-antek atau bisa kita bilang agen alien yang ada di episode pertama, yang memang disebutkan ya di episode awal itu bahwa alien-alien ini ke bumi karena memang untuk mengkolek data untuk biologis badan manusia di situ, yang dimana sempat si Momo Ayase kan pengen diculik gitu ya, dan dipretelin badannya gitu pada saat episode pertama. Dan teori yang berlanjut ini yang menyebutkan bahwa Okarun salah satu agen yang dilempar ke bumi untuk bisa mengkolek data dari para manusia. Tapi sayangnya si Okarun ini dari teori yang ada ini ya, yang gue baca lebih lanjut, tidak sadar gitu bahwa dia memang alien, karena memang dia sengaja dilepas aja di bumi gitu, sampai pada akhirnya dia punya ketertarikan yang sangat dalam terhadap hal-hal alien stuff seperti ini gitu. Jadi itu teori yang menarik banget menurut gua untuk series ini, dan juga salah satu series yang memang menurut gua
kayaknya wajib ditonton untuk teman-teman yang dulu masa kecilnya nonton Nube. Karena ini kayaknya mengingatkan gue ya, feelsnya ya, vibesnya ya gitu, mirip-mirip dengan anim-anim zaman kita tahun 2000-an ya di situ. Jadi ya gue suka nih anime ini. Dan untuk karakter dari Momo Ayase adalah karakter yang oke banget, juga salah satu favorit gue ya untuk dari anime ya. Untuk karakter ini ya, Momo Ayase, atau mungkin ada Akane Tendo ya di Ranma. Di situ juga itu salah satu karakter anime yang cukup oke gitu developing karakternya. Dan berikut kurang lebih untuk talking head, ngobrol-ngobrol ya mengenai anime dandan ini. Dan juga mungkin untuk teman-teman yang nggak mau kena spoiler, gue mau sedikit di sini membahas ending dari episode 7, dimana di episode 7 gue kasih penjelasan sedikit. Di situ sebenarnya yang rambut pink itu bukan anaknya dari sang iblis yang nari balet, karena bisa gue lihat di Twitter ada yang nge-share juga ya bahwa di komik disebutkan itu bukan anaknya. Jadi memang agak ambigu di situ, terkesan seperti anaknya sedari kecil dan sampai gede dia baru sadar itu anaknya, ternyata tetap bukan gitu ya. Jadi ini mungkin penjelasan ending sedikit aja, dan mungkin akan gue kasih lihat untuk gambar komiknya dan juga thread Twitternya, mungkin bisa gue kasih link di bawah untuk teman-teman baca. Dan selebihnya berikut kurang lebih untuk obrolan kita soal teori dari dandan dan juga review singkat lah untuk series anime dandan ini yang dimana masih ongoing ya, episode-episode ke depan. Jadi episode 7 baru kelar. Dan untuk teman-teman mungkin yang punya teorinya atau mungkin punya pembahasan lain dari series dandan ini yang trivia menarik yang membuka pikiran kita tentang series ini atau anime ini, bisa feel free langsung tulis di kolom komentar di bawah. Gue sangat excited banget untuk teman-teman bisa langsung tulis aja kok teori-teorinya di kolom komentar di bawah. Dan kayaknya itu aja untuk obrolan kita hari ini. Thank you buat udah nonton, dan untuk teman-teman yang gak mau ketinggalan review-review dari episode-episode ke depan, bisa feel free langsung aja klik tombol like, subscribe, dan loncengnya di bawah. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat udah nonton. As always, biasa gue Rizkyat. Peace out.